Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1321 munculnya Sprite Laut Bintang Aneh 2. Sedangkan untuk susu sendiri, dengan skill pembersihan setingkat dewa, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menahan penderitaan. Bukannya dia belum pernah mencoba fusi dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Satu-satunya hal yang harus dia pedulikan sekarang adalah efek dari skill yang menyatu. Serahkan padaku. Ini tergantung pada keberuntungan Ling dan seberapa banyak yang bisa diberikannya kepada susu. 11. Bugi, Citong, dan hewan peliharaan lainnya juga keluar untuk bersorak saat si Yu akhirnya ingin membantu susu berevolusi menjadi Star Sea Sprite. Mengoptimalkan keterampilan sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk evolusi. Namun, bentuknya belum tentu berubah. Adapun apa yang akan terjadi, itu masih bergantung pada takdir. Bahkan Ling kesulitan menganalisis dan menghitung hal yang paling rumit, evolusi. Tidak. Akhirnya, susu melompat ke tangan si Yu dan mengoleskan roh pembersih laut berbentuk cincin air ke kepala si Yu. Kemudian, ia juga memasuki kondisi roh pembersih laut. Mengenakan biaya. Setelah si Yu berteriak dengan tegas, dia mulai menambah poin. Lagi pula, terakhir kali, tingkat keberhasilan yang sangat rendah adalah membantu Citong berevolusi dan membangkitkan keterampilan kuasi ilahi. Saat itu, dia baru saja selesai memakan bunga abadi dan memperoleh umur 10.000 tahun. Dalam sebuah percobaan, meski mendapat dukungan dari berbagai pihak, ia secara langsung menghabiskan 90% tenaga hidupnya dan hampir mati. Kali ini, fisik si Yu meningkat 2 tingkat berturut-turut dibandingkan saat itu. Namun, tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Untungnya, kemampuan dukungan hewan peliharaannya juga telah diperkuat, jadi si Yu merasa harus mencobanya. Berdengung, si Yu dan susu memasuki kondisi fusi keterampilan bersama-sama. Dalam sekejap, berbagai kekuatan mengalir keluar dari tubuh si Yu, dan keinginan susu mulai mengalami dampak yang gila. Namun, mereka terlalu familiar dengan keadaan ini. Dibandingkan mempedulikan hal ini, si Yu dan susu lebih memperhatikan perubahan susu saat skillnya menyatu. Tidak. Dengan tangisan pedih, sekujur tubuh water slime susu yang berwarna biru muda diselimuti cahaya berbagai warna, seperti biru, putih, ungu, hitam, dan kuning. Bintik-bintik cahaya berkelap-kelip di tubuhnya. Tubuhnya terus memantulkan berbagai warna indah, sedalam dan menawan bagaikan langit berbintang. Hal ini membuat Eleven dan yang lainnya gugup dan penasaran. Kini, susu sepertinya ingin berevolusi dari Water Slime menjadi Starry Sky Slime. Pada saat ini, si Yu dan yang lainnya tidak menyadari bahwa ada kelainan di Laut Kosmik karena perpaduan keterampilan mereka. Kota utama World King Planet, World King City. Di planet Raja Dunia, berdasarkan perbedaan lingkungan, distrik secara kasar dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Alam tingkat ketiga, alam tingkat kedua, dan alam tingkat pertama. Di antara mereka, lingkungan alam tingkat ketiga adalah yang terburuk, dan lingkungan alam tingkat pertama adalah yang terbaik. Di antara mereka, alam di mana kota langit berada adalah alam tingkat kedua, dan kota Raja Dunia adalah alam terbesar di antara 196 alam tingkat pertama di planet Raja Dunia. Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang ingin dikunjungi si Yu memiliki cabang di berbagai alam tingkat pertama, dan kantor pusatnya berada di kota Raja Dunia ini. Asosiasi Perlindungan Lingkungan adalah salah satu lembaga resmi planet Raja Dunia. Ini terutama melindungi lingkungan planet Raja Dunia dan Laut Kosmik. Di saat yang sama, itu juga merupakan kekuatan utama dari faksi Raja Dunia melawan faksi Raja Kegelapan. Di departemen ini, anggota inti semuanya adalah bentuk kehidupan tingkat dewa yang telah menguasai kekuatan pembersihan tingkat dewa. Bahkan ada bentuk kehidupan super surgawi yang akrab dengan kekuatan memimpin pembersihan. Di Asosiasi Perlindungan Lingkungan juga terdapat departemen khusus yang selalu mengawasi perubahan di alam semesta, salah satunya. Hal ini sudah lama tidak terjadi, namun Asosiasi Perlindungan Lingkungan masih memberikan perhatiannya hari demi hari. Sampai hari ini, Laut Kosmik tidak normal. Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan Institut Penelitian Gajah Bintang Dunia menerima serangkaian data misterius. Setelah sulit diuraikan, beberapa peneliti sampai pada suatu kesimpulan. Semangat bintang pembersih baru telah lahir, dan berada di sekitar planet Raja Dunia. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan penuh semangat.
Ini tidak mudah. Ini pertama kalinya dalam hampir 100.000 tahun, kan? Benar, kami sangat beruntung. Kita harus menemukan cara untuk menemukannya. Kultivasikan dengan keras. Selama itu bisa tumbuh hingga puncak level dewa, itu sudah cukup untuk disebut sebagai kekuatan tempur super dewa untuk tentara Raja Kegelapan. Semua orang di Departemen Perlindungan Lingkungan terkejut dengan masalah ini, dan bahkan makhluk super surgawi yang memimpinnya pun merasa khawatir. Bentuk kehidupan super surgawi secara pribadi memberi perintah untuk menemukan roh bintang pembersih yang baru. Yang disebut roh bintang pembersih adalah jenis sprite langit berbintang yang lahir dari kepercayaan pada planet. Setelah Raja Kegelapan tumbuh menjadi Kaisar Kosmik, membentuk pasukan Raja Kegelapan, dan mulai berkembang di alam semesta, banyak planet menjadi jurang maut dan tanah runtuh, terkorosi total. Dalam konteks seperti itu, lahirlah ras yang disebut roh bintang pembersih. Mereka menguasai kekuatan pembersihan yang kuat, dapat berkomunikasi secara maksimal dengan kekuatan langit berbintang, dan dapat melukai bentuk kehidupan materi gelap yang mencemari bintang-bintang. Presiden pertama dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan akan membersihkan Star Spirit Rache. Dia bahkan menduduki peringkat ke-77 di antara balapan di langit berbintang dan masuk ke dalam 100 besar. Dia sangat kuat. Sayangnya, meski peserta lomba ini banyak, namun jumlahnya tidak banyak. Yang terpenting, selain dilahirkan secara alami, tidak ada cara untuk bereproduksi. Terlebih lagi, statistik dan bentuknya terlalu acak, dan tidak mudah ditemukan. Dapat dikatakan bahwa roh bintang pembersih adalah darah segar yang sangat disukai oleh Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Mereka dikenal memiliki kemampuan pembersihan terkuat. Selama dia memelihara ras ini dengan sekuat tenaga, bahkan jika dia tidak dapat maju ke tingkat dewa super, selama dia berada di puncak tingkat dewa, dia dapat dilihat sebagai bentuk kehidupan dewa super ketika berhadapan dengan tentara Raja Kegelapan. Bab 1322 Kemunculan Sprite Laut Bintang Aneh 3. Pembersihan ras roh bintang telah meninggalkan terlalu banyak legenda di Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Saat ini, pakar terkuat dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan masih merupakan roh bintang pembersih. Sekarang, setelah sekian lama, roh bintang pembersih baru telah terdeteksi. Asosiasi Perlindungan Lingkungan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kota Langit. Penggabungan skill Siyu dengan Susu sudah hampir berakhir. Saat ini, Susu sudah sepenuhnya berubah menjadi Starry Sky Slime. Tubuhnya yang bulat bagaikan langit berbintang yang luas, berkelap-kelip dengan cahaya bintang yang indah. Itu sangat indah. Adapun Siyu yang memegangnya, dia hanya tinggal kulit dan tulang. Bahkan rambut putihnya pun rontok, hanya menyisakan 3 helai rambut. Di belakangnya, Baby Ginseng juga berlumuran keringat. Akhirnya, setelah melewati masa-masa sulit yang panjang, mereka menghela napas lega bersama. Wajah Siyu yang layu bersinar. Sial, setelah mengutuk, Siyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Fusi berhasil. Nama keterampilan, kontrak bintang laut. Statistik air, luar angkasa, roh. Level keterampilan iman tingkat kuasi surgawi. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari kontrak dengan Starsea. Tanggung jawabnya adalah melindungi lingkungan langit berbintang. Ia dapat memobilisasi energi langit berbintang tanpa batas dan meningkatkan keterampilan pembersihannya sendiri. Ketika kehilangan kepercayaan, otomatis kontraknya akan putus. Kontrak bintang laut, itu benar-benar datang. Versi kemajuan kontrak laut biru adalah kontrak laut bintang. Energi tanpa batas. Dengan skill ini, bahkan setelah meninggalkan Blue Planet, Susu masih memiliki energi yang tidak terbatas. Terlebih lagi, Siyu dapat merasakan bahwa susu di depannya memang telah menjadi bentuk kehidupan kosmik. Ini sangat penting. Ini menyangkut apakah bentuk kehidupan dapat meninggalkan planet kehidupan dan bertahan hidup serta bertarung dengan bebas di langit berbintang di alam semesta. Jika ia bukan bentuk kehidupan kosmik, jika ia pergi ke langit berbintang, tubuhnya akan terkorosi oleh zat misterius yang terkandung di alam semesta. Negaranya akan meningkatkan konsumsinya dan negaranya akan menjadi semakin lemah. Itu akan seperti ikan yang keluar dari air dan tidak dapat bertahan lama. Namun, jika itu adalah bentuk kehidupan kosmik, tidak ada masalah. Ia dapat beradaptasi dengan sempurna dengan lingkungan kosmik. Saat ini, sudah ada beberapa bentuk kehidupan kosmik di tim Siyu, tetapi ada juga beberapa, seperti Eleven dan Baby Ginseng, yang belum menjadi bentuk kehidupan kosmik.
Fakta bahwa susu bisa menjadi bentuk kehidupan kosmik juga membuat Siyu semakin dekat dengan gelar penjinak binatang kosmik. Tidak, tidak. Saat ini, Siyu dan Susu cukup senang. Namun, Susu melihat ke arah Siyu dan buru-buru mendesak baby ginseng untuk mentraktir Siyu. Ya, ini mengisi kembali, itu mengisi kembali. Baby ginseng menyeka keringat seukuran kacang dan terus terhubung dengan kekuatan hidup Siyu seolah-olah ia memberikan kekuatan, kehilangan kekuatan hidupnya pada Siyu. Mulai hari ini dan seterusnya, Susu, rasmu akan disebut Star Sprite. Siyu terkekeh. Tidak, tunggu, skill ini sepertinya memiliki batasan yang lebih besar daripada kontrak Laut Biru. Meskipun ia dapat memobilisasi energi langit berbintang tanpa batas, ia tidak dapat lagi digunakan oleh keterampilan apapun. Itu hanya dapat meningkatkan skill pembersihan seseorang. Tidak, Susu mengungkapkan kalau itu sudah sangat bagus. Terlebih lagi, ketika Anda kehilangan kepercayaan, kontrak secara otomatis akan putus. Dalam hal ini, kita harus berpartisipasi dalam perang beberapa perusahaan besar tingkat alam semesta di masa depan. Tidak, tidak, masih terlalu rugi jika hanya meningkatkan skill pembersihanmu sendiri. Meskipun roh pembersih lautmu sangat kuat, kekuatannya tidak terlalu tinggi. Mari kita lihat apakah kita bisa memadukan roh pembersih laut juga dan menjadi keterampilan surgawi yang lebih kuat. Tidak, baiklah. Tubuh Susu yang seperti jeli langit berbintang ditusuk oleh Siyu. Itu sangat membahagiakan. Meleleh, bahkan bisa meleleh. Ya, saat Siyu dan Susu diam-diam berdiskusi, baby ginseng marah di sampingnya. Itu belum menyembuhkannya. Bisakah menunggu sampai sembuh sebelum memikirkan langkah selanjutnya? Bab 1323 Peningkatan Hebat Susu Bebek 1. Di malam hari, Sungai Bintang sangat mempesona. Gelombang cahaya bintang mengalir ke banyak alam di planet Raja Dunia dan juga menyinari sebuah ruangan mewah di kota langit. Di dalam kamar, di atas sofa, sesosok tubuh lemas sedang menggendong makhluk sejenis ginseng sambil menonton video pertarungan di layar. Siyu menguap. Dia lelah dan mengantuk. Saat ini, Siyu lemah dan rapuh. Wajahnya pucat, dan dia tampak seperti akan mati. Namun, secara ajaib, vitalitasnya meningkat secara nyata. Baby ginseng yang dipegang oleh Siyu, memegang kristal transparan di tangannya dan menghisapnya. Setelah Siyu membantu Susu berevolusi menjadi Sprite bintang laut, baby ginseng terus menggunakan keterampilan kuasi ilahi untuk menyembuhkan Siyu selama sehari. Itu telah menghabiskan total 3 kristal energi bebas stat tingkat dewa dan akan menyembuhkan Siyu. Konsumsinya agak tinggi, tetapi bagi Siyu, sumber daya harus digunakan. Itu hanya 200 kristal energi tingkat dewa. Meskipun planet biru dan kaisar luar angkasa memperkirakan bahwa sumber daya ini cukup untuk digunakan Siyu selama beberapa dekade di tingkat dewa. Namun, selama dia bisa menghemat waktu kultivasi dan dengan cepat menjadi lebih kuat, Siyu tidak keberatan menggunakannya dalam beberapa bulan. Setelah menjadi lebih kuat, bukankah sumber dayanya akan sebanyak itu? Jika dia benar-benar menempati posisi pertama dalam pertempuran penyegelan dewa dan berhasil menantang level dewa, maka layak untuk mengonsumsi lebih banyak sumber daya. Hanya dengan berani mengeluarkan sumber daya dia dapat memperoleh keuntungan lebih besar. Saya tidak menonton lagi. Itu membosankan. Siyu mematikan televisi dengan ekspresi bosan. Melihat setumpuk keterampilan langka tetapi tidak punya tempat untuk menirunya seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya, ibarat nonton video makanan dengan perut kosong tapi tidak bisa makan. Itu tidak bisa memuaskan dahaganya sama sekali. Saat Siyu dirawat, dia memperhatikan Beast Taming Space. Setelah tiba di planet Raja Dunia, hewan peliharaan mulai bekerja keras lagi. Karena mereka tidak bisa menimbulkan keributan besar di Beast Taming Space, metode pelatihan khusus itu aneh, mempelajari cara menargetkan rekan satu tim. Tidak ada yang ingin kekuatan tempurnya berada di bawah. Ternyata tidak apa-apa, hanya saja mereka bertarung dalam tim, tapi kali ini, mereka akan mengubah pertempuran penyegelan dewa kosmik menjadi kompetisi tim internal. Jika memalukan, maka akan dibuang ke alam semesta. Jika ini menduduki peringkat terbawah, bisa dikatakan sebagai penghinaan seumur hidup. Sejujurnya, meskipun Siyu merasa agak aneh bagi Eleven dan yang lainnya untuk berpikir keras tentang bagaimana menghadapi rekan satu timnya, dia menilai ada banyak jenis hewan peliharaan di timnya. Jika dia memahami kelemahan rekan satu timnya,
dia mungkin bisa menggunakan kesimpulan untuk melawan musuh lainnya. Misalnya, jika dia memikirkan cara melawan tanda waktu baby ginseng, dia secara tidak langsung akan mendapatkan pengalaman untuk menolak tanda waktu dari Time Crow Zafai. Saya merasa itu sudah cukup. Setelah sekian lama, setelah Si Yu hampir pulih, dia mencari susu dan berencana untuk melanjutkan keterampilan menggabungkannya. Yi, baby ginseng menyeka keringatnya dan menatap Si Yu yang masih belum puas. Itu hampir menangis. Sepertinya harus bekerja lembur lagi. Namun, ketika memikirkan tentang bagaimana kristal energi tim telah digunakan olehnya, itu setara dengan menutupi sumber daya tingkat tinggi seluruh tim untuk kemahiran keterampilan bertani. Baby ginseng menerimanya. Itu adalah saluran tambahan untuk meningkatkan kemahiran skill dibandingkan dengan Eleven dan yang lainnya. Itu bukan suatu kerugian. Tidak. Sesaat kemudian, dengan susu sebagai pemimpinnya, sekelompok hewan peliharaan berlari keluar. Dia tidak bisa melewatkan penambahan poin dan menggabungkan keterampilan. Seperti kata pepatah, mengenal diri sendiri dan musuh adalah cara memenangkan 100 pertempuran. Jika dia bahkan tidak mengetahui skill apa yang telah digabungkan rekan satu timnya, dia akan kalah di garis start. Tentu saja, ketika seekor hewan peliharaan datang untuk menggabungkan keterampilannya, hewan peliharaan lainnya tetap dengan patuh membantu dan tidak akan mempermasalahkan hal semacam ini. Selanjutnya, mari kita coba pengembangan dan perpaduan roh pembersih laut dan gelombang asal. Si Yu berkata dengan gugup, secara teori, ada tingkat keberhasilan. Hewan peliharaan lainnya berpikir keras. Roh pembersih laut dan gelombang asal keduanya merupakan keterampilan yang sangat unggul. Apalagi yang bisa mereka gabungkan? Tidak, siapa yang peduli? Yang berani akan mati karena makan berlebihan, dan yang penakut akan mati kelaparan. Taruhan saja, bintang berkelap-kelip di mata susu. Itu sudah sepenuhnya berbentuk seorang penjudi, yang umumnya dikenal sebagai kecanduan. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Si Yu juga menyeringai. Meskipun kontrak bintang laut sangat kuat, jika ingin menjadi lebih kuat, ia tetap harus bekerja sama dengan keterampilan pembersihan terbaik. Agak sia-sia jika hanya menggunakannya dengan kekuatan pembersihan elemen air normal dalam pengendalian elemen air. Bahkan dengan keahlian khas dari Blue Sea Spirit, si Cleansing Spirit, itu hanya kuat dalam pembersihan. Ada beberapa kekurangan di aspek lain. Oleh karena itu, Si Yu mencoba melihat apakah dia bisa menggabungkan si Cleansing Spirit dengan skill serangan susu, Origin Wave. Tentu saja, risikonya masih sangat tinggi, tapi itu tidak masalah. Risiko ini mengacu pada apakah Si Yu dapat menahan konsumsi fusi saja. Tentu saja itu berbahaya baginya sendiri, tetapi dengan dukungan sekelompok hewan peliharaan, kebenaran telah membuktikan bahwa tingkat keberhasilannya pasti di atas 50%. Hanya saja prosesnya akan sedikit lebih tragis. Itu sepenuhnya bisa diterima. Tidak, selanjutnya, di wilayah Bugi, Chitong memilikinya, dan Ling meningkatkan kekuatannya. Hewan peliharaan menunjukkan kemampuannya. Si Yu dan Susu menangis meminta makanan dan kesakitan hingga mereka ingin mati. Mereka seperti sekelompok dokter dan perawat yang mengantarkan pasien. Semua yang terbaik. Semua yang terbaik. Tunggu, bekerja lebih keras, fusi akan berhasil. 11 menyemangati semangat mereka dan meningkatkan perlawanan Si Yu dan Susu. Sama seperti sebelumnya, setelah mengalami banyak kesulitan, Si Yu dan Susu yang berlumuran keringat perlahan menjadi tenang. Ning, wajah lemah Susu runtuh. Biarkan aku mempelajari skillnya. Si Yu berada dalam kondisi senja, tapi dia tidak lupa untuk melihat skillnya. Bab 1324 Peningkatan Hebat Susu Bebek 2. Melihatnya, mata Si Yu membelalak. Fusi berhasil. Kurang dari nama lebih besar dari gelombang asal. Statistik, air. Level kuasi ilahi. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari berisi hukum 0. Efek, dapat membersihkan dan menghilangkan kotoran yang menurut pengguna tidak diperlukan atau berbahaya. Jika dikembangkan secara ekstrim, ia dapat sepenuhnya menghilangkan jejak keberadaan suatu makhluk hidup, termasuk jejak keberadaannya dalam ingatan makhluk hidup lainnya. Si Yu dan Susu awalnya tenggelam dalam kelemahan mereka, tetapi setelah merasakan skill baru, mereka melebarkan mata hampir pada saat yang bersamaan. Apa-apaan? Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak, Susu juga tercengang. Opo-opo. Saat ini,
Melihat ekspresi Siyu dan Susu, Ling mau tidak mau bertanya. Satu lagi hukum terbaik, Siyu berkata dengan kaget, hampir sekarat. Ia segera membagikan informasi tentang asal mula fluktuasi kepada hewan peliharaan yang hadir. Pada saat berikutnya, tidak hanya Siyu, tetapi seluruh tim tercengang. Hukum 0. Dapat membersihkan dan menghilangkan kotoran yang menurut pengguna tidak diperlukan atau berbahaya. Konsep ini agak konyol. Susu mengira sifat logam 11 adalah pengotor yang berbahaya, tetapi bisa dibersihkan. Susu mengira tanda waktu baby ginseng adalah pengotor yang berbahaya, tapi ternyata bisa dibersihkan. Susu percaya bahwa jejak keberadaan musuh tertentu adalah pengotor dunia ini dan juga bisa dihilangkan. Apalagi kalau dikembangkan secara ekstrim masih konyol. Itu adalah keterampilan yang kuat yang dapat mempengaruhi orang yang tidak berhubungan. Setelah menghapus jejak keberadaan suatu makhluk hidup, hal itu bisa membuat orang-orang yang berhubungan dengannya langsung melupakan keberadaannya. Siyu buru-buru membandingkan kesulitan menambahkan poin ke gelombang asal dan menyadari bahwa, tanpa ragu, itu adalah keterampilan surgawi hukum terbaik lainnya. Hahaha. Setelah tertegun sejenak, Siyu tidak bisa menahan tawa. Ini sudah cukup kuat. Jika digabungkan dengan kontrak Laut Bintang yang dapat memperkuat kekuatan pembersihan, bukankah itu tak terkalahkan? Ning, 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 ning. Susu pun menamparkan meja dengan penuh semangat seperti agar-agar dan sangat gembira. Secara bertahap disadari bahwa langit berbintang di alam semesta akan menjadi panggung bagi Raja Iblis Susu. Kaisar Kosmik manakah? Raja Kegelapan. Mati. Namun di detik berikutnya, kegembiraan yang luar biasa berubah menjadi kesedihan. Di bawah ekspresi kaget banyak hewan peliharaan, Siyu langsung pingsan. Baby ginseng sangat ketakutan hingga segera meningkatkan kekuatannya dan bahkan memasuki kondisi buah waktu. Susu, cepat gunakan gelombang asal, kata Ling. Secara teori, jika Anda menganggap keadaan negatif guru sebagai suatu ketidakmurnian, Anda juga dapat membersihkannya. Tidak, setelah tertegun, Susu mengungkapkan pengertiannya. Itu secara langsung mengaktifkan kontrak Laut Bintang dan gelombang asal pada saat yang sama dan ditujukan ke Siyu. Saat berikutnya, riak biru muncul di tubuh Siyu. Sambil bersenandung, Siyu hanya menggunakan beberapa detik untuk pulih ke kondisi puncaknya di bawah gelombang biru dan perlahan membuka matanya. Itu hidup dan penuh vitalitas. Itu bahkan lebih bersemangat dari sebelumnya, menambahkan beberapa poin pada Susu. Siyu tiba-tiba bangkit dan berkata, apa yang terjadi? Adegan ini langsung mengejutkan baby ginseng Siyu. Yi, mustahil. Kaisar yang menjulang tinggi itu terkejut. Setiap hewan peliharaan terkejut. Melalui fluktuasi asal, Susu secara langsung mengurangi konsumsi Siyu ke kondisi sebelumnya sebelum menambahkan poin. Bagaimana keterampilan pembersihan ini? Itu jelas telah mengembangkan pembalikan waktu menjadi keterampilan surgawi. Itu selesai dalam sekejap. Efek menutrisinya jauh lebih kuat dibandingkan baby ginseng. Adapun Susu, yang memiliki energi Laut Bintang tak terbatas untuk memperkuat fluktuasi asal, konsumsinya hampir nol. Hal ini membuat baby ginseng memandang Susu seperti tersambar petir. Susu pun memandang baby ginseng dengan bingung. Meski Susu tidak berkata apa-apa, baby ginseng tetap merasa diejek. Ini, setelah Siyu bereaksi, dia merasakan keadaan tubuhnya dengan tidak percaya. Wuh, 11 dan hewan peliharaan lainnya berteriak. Ya, baby ginseng bahkan merasa akan dipecat. Begitu, mengingat kelelahan, penuaan, kelemahan, dan keadaan negatif lainnya sebagai pemurnian kotoran memang lebih kuat dari roh pembersih laut sebelumnya. Sebelumnya, hal ini hanya memurnikan emosi negatif, secara tidak langsung meningkatkan resistensi untuk melawannya. Namun sekarang, hal tersebut telah diberantas. Tunggu sebentar. Siyu mengulurkan tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, dengan energi dari Laut Bintang tak terbatas, tidakkah kita bisa menipu dan membiarkan seluruh tim lulus dalam semalam? Setelah mendengar kata-kata Siyu, sebelum seluruh tim terkejut, Susu mulai menasihati dengan sungguh-sungguh. Ning, menurutku, kamu tidak bisa. Oh. Siyu dan yang lainnya memandang Susu. Ling berkata, itu karena niat untuk menggunakannya, kan? Tanggung jawab kontrak Star Sea adalah melindungi lingkungan kosmik.
Hanya dengan begitu ia dapat memobilisasi energi langit berbintang tanpa batas dan meningkatkan keterampilan pembersihannya sendiri. Baru saja, Susu menggunakan kontrak laut bintang untuk memperkuat fluktuasi asal guna membantu guru membersihkan dan menghilangkan semua keadaan negatif. Ada kemungkinan besar hal itu di luar kontrak. Tidak, Susu mengangguk. Saat selesai dibersihkan, kompatibilitasnya dengan kontrak Starcy terasa sedikit menurun. Meski tidak berpengaruh sekarang, namun jika berlangsung lama pasti akan ada masalah. Seperti kata pepatah, ketika seseorang kehilangan kepercayaan, otomatis kontraknya akan putus. Meskipun kontrak Starcy lebih kuat, pembatasannya tampaknya lebih besar. Sangat menipu, Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ling berkata, sepertinya batasan keyakinan langit berbintang pada penggunanya lebih besar daripada batasan keyakinan lautan planet biru pada penggunanya. Bab 1325 Peningkatan Hebat Susu Bebek 3. Kalau begitu, bukankah itu berarti susu akan terpengaruh di masa depan ketika musuh seperti Abyss, Yunrache, dan sebagainya menggunakan kekuatan kontrak Starcy? Kata Si Yu. Ling berkata, kemungkinan besar hal itu terjadi, tapi kita tidak perlu terlalu khawatir. Selama susu bekerja keras untuk melindungi lingkungan kosmik di masa depan, otoritasnya untuk memobilisasi kekuatan lautan bintang akan meningkat secara bertahap. Sekarang dia baru saja menandatangani kontrak dengan Starcy, itu pasti setara dengan seorang pemula. Tampaknya normal untuk memiliki beberapa batasan. Tidak, Susu mengangguk dan setuju dengan Ling. Selama ia bekerja keras untuk melindungi lingkungan kosmik penjaga, kekuatan umpan balik kontrak bintang laut pasti akan meningkat. Ini juga bagus, Si Yu berkata, tidak apa-apa. Karena saya telah memperoleh kekuatan, maka memenuhi kewajiban saya adalah hal yang tepat. Saya ingin tahu apakah menambahkan beberapa poin pada kontrak Starcy untuk meningkatkan level kontrak dapat memperlambat reaksi ini. Susu, kecuali diperlukan, jangan gunakan kontrak Starcy dulu. Pengaruh kontrak laut bintang terhadap fluktuasi asal memang sedikit menggelikan. Tetapi menurutku meskipun Anda tidak menggunakan kontrak laut bintang untuk memperkuatnya, efeknya tidak akan buruk jika Anda menggunakan fluktuasi asal saja. Satu gelombang sumber, bersama dengan baby ginseng untuk menghilangkan dan menutrisi kondisi lemah saya, seharusnya dapat meningkatkan efisiensi penambahan poin. Ning-ning, mata Susu berbinar, menandakan tidak ada masalah. Ya, bayi ginseng tercengang. Sepertinya sudah diberhentikan, tapi belum seluruhnya. 11, Bugi, Citong, dan yang lainnya juga saling memandang. Pertama, dia senang Susu menjadi lebih kuat, dan poin selanjutnya bisa lebih efisien dan membahagiakan. Kemudian, dia berpikir keras. Bahkan Eleven dan Bugi mulai merasa takut. Keterampilan kombinasi Susu terlalu konyol. Mereka benar-benar tidak ingin menghadapi fluktuasi asal. Mereka tidak ingin menghadapinya lebih dari kebangkitan penghancuran diri baby ginseng. Citong memandang adik baiknya dengan penuh semangat. Mengapa rasanya meski dengan gerakan yang kaya, masih ada risiko besar untuk dikalahkan oleh Susu? Mudah-mudahan, teori Bugi benar. Semakin kuat, semakin kuat. Setelah Si Yu menambahkan poin, Susu saat ini seperti Ji kecil, terlahir kembali. Susu. Keterampilan balapan. Level super, kontrol elemen air kuasi, transenden tetesan air warisan, transenden energi dingin embun beku surgawi, transenden. Tingkat kuasi surgawi, keterampilan iman, kontrak laut bintang, mahir, gelombang asal, mahir. Keterampilan yang diajarkan. Super, pelahap tak terbatas, transenden. Di antara mereka, dua keterampilan kuasi ilahi digabungkan lagi oleh keterampilan kuasi ilahi asli, roh pembersih laut, dan keterampilan super terbaik, gelombang asal, yang telah digabungkan berkali-kali. Tetesan air warisan dikembangkan oleh Susu melalui kombinasi tetesan air memori dan buah pohon dunia. Buah reinkarnasi dikembangkan dengan sendirinya dan memperbaiki kekurangan beberapa tetes air memori. Misalnya, jika ia memasukkan ingatannya, ia juga akan kehilangan ingatannya. Efek tetesan air warisan ini tidak diragukan lagi lebih kuat. Jika itu dikembangkan menjadi keterampilan surgawi dan dapat menjadi pembawa hukum, Si Yu dapat memperoleh uang melalui ini dan buah pohon dunia sebagai guru keterampilan surgawi. Adapun energi dingin embun beku surgawi, awalnya diajarkan sebagai keterampilan
Itu juga dioptimalkan menjadi keterampilan balapan dengan dukungan buah pohon dunia setelah susu mencapai level totem dan memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan balapannya. Sayangnya, susu belum berhasil mengoptimalkan skill paling hemat biaya, Infinite Devor. Siyu menilai bahwa Infinite Devor ini seharusnya merupakan keterampilan warisan yang ditinggalkan oleh ras cacing luar angkasa di planet biru. Karena keterampilan abnormal inilah ras cacing luar angkasa dapat mendominasi langit berbintang. Dari kelihatannya, legenda Laut Tirani adalah putra kehendak surga. Ketika tahap mitos dihidupkan kembali dan Blue Planet memiliki sumber daya yang memadai, dia mungkin menjadi kelompok penjinak binatang legendaris dan bahkan mythical beast tamer terkuat di Donghuang. Selanjutnya, saatnya memperkuat Daki, kata Siyu. Saya juga bisa membiarkan Daki mencoba melihat apakah ia dapat sepenuhnya mengendalikan mata dewa jahat. Setelah memperkuat susu, Siyu kini merasa tidak ada masalah untuk memperkuat Daki sepuasnya. Bahkan jika dia menggabungkan sumber daya tingkat dewa super, mata dewa jahat, dengan Daki, itu pasti tidak bisa mengamuk di bawah tekanan kakak susu. Dukun, mendengar itu, Daki menangis. Hari ini akhirnya tiba. 30 tahun mengubah banyak hal. Ia telah menghindari tajamnya peluang akhir-akhir ini dan hidup dengan tenang. Apakah ia bisa bangkit melawan arus dan menginjak tanah selanjutnya bergantung pada saat ini. Di tubuh Little Z, dunia bintang. Siyu dan yang lainnya dengan hati-hati mengeluarkan sumber daya super divin, mata dewa jahat, yang diperoleh dari membunuh laut jurang planet biru. Manusia setengah dewa jurang dengan mata dewa jahat akan lebih kuat. Terlebih lagi, dia bisa mengendalikan semua sumber polusi dan memperluas faksinya lebih cepat. Selain itu, mata dewa jahat memiliki banyak kegunaan magis. Misalnya, mengubah makhluk normal menjadi ras abis, atau melahap kehidupan lain untuk mengubah kekuatan hidup menjadi sumber polusi. Sumber polusi juga merupakan kekuatan inti dari abis Rache. Generasi demigod jurang telah menguasai mata dewa jahat. Tidak, atau lebih tepatnya, mata dewa jahat telah menciptakan generasi demigod jurang maut. Bahkan Blue Sea Sprite pada puncaknya tidak dapat membersihkan alat ini, namun kali ini, susu, yang telah berevolusi menjadi Star Sea Sprite, menekan mata dewa jahat dengan gelombang asal kontrak Star Sea. Tidak buruk. Bab 1326 Peningkatan Hebat Susu Bebek 4. Tidak, susu lendir langit berbintang melayang di udara dan terus memancarkan fluktuasi asal untuk membersihkan mata dewa jahat. Pada saat ini, seperti spekulasi Ling, kontrak laut bintang tidak hanya tidak mendapat reaksi apapun, tetapi kekuatannya juga terus meningkat, membantu susu dalam membersihkan mata dewa jahat. Tidak, susu sangat bersemangat. Ia telah membersihkan sumber laut jurang planet biru di planet biru yang tidak dapat dibersihkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, ia merasa akhirnya bisa menghilangkan kekuatannya. Itu berada pada tingkat setengah dewa. Pada saat ini, bahkan kekuatan warisan yang ditinggalkan oleh tingkat dewa super dapat dengan mudah dibersihkan. Siyu yakin hanya ada sedikit orang di Asosiasi Perlindungan Lingkungan Planet Raja Dunia yang dapat melakukan ini. Sangat sulit untuk menemukan yang kedua. Tentu saja, tujuan susu saat ini bukanlah menghancurkan mata dewa jahat secara langsung. Yang perlu dilakukannya adalah membersihkan mata dewa jahat menjadi barang tanpa pemilik, sumber daya penguatan murni, dan memberikannya kepada Daki. Dengan cara ini, pertama, ia dapat menggunakan limbah, dan kedua, Daki dapat mengendalikan mata dewa jahat semaksimal mungkin dan tidak terpengaruh oleh mata dewa jahat. Dukun, kakak susu, semoga sukses. Pada saat ini, melihat mata dewa jahat yang ditekan ke tanah oleh fluktuasi asal-usul susu, Daki menelan ludahnya. Pikiran untuk melakukan serangan balik terhadap tim utama di benaknya perlahan menghilang. Seperti yang diharapkan, gagasan untuk menghancurkan Ji kecil sepenuhnya lebih dapat diandalkan dan realistis. Susu, berapa lama perkiraanmu? Siyu bertanya. Tidak, lebih dari sehari, kata Susu. Siyu berkata, baiklah, saya akan menambahkan beberapa keterampilan lain ke Daki terlebih dahulu. Kami akan menunggumu. Dukun, Daki mengangguk dengan berat. Sehari kemudian, Susu akhirnya selesai membersihkan mata dewa jahat. Hal yang paling konyol adalah setelah terus-menerus menggunakan dua keterampilan kuasi ilahi untuk membersihkan selama sehari, itu tidak menghabiskan energi sama sekali. Selain semangatnya sedikit lelah, kondisinya juga hampir penuh.
Hal ini membuat Xiyu, Ling, dan yang lainnya sangat menyadari betapa menakutkannya ras Star Sisprite saat berhadapan dengan garis keturunan jurang maut. Ini hanyalah kutukan surga. Setelah dimurnikan, mata dewa jahat berubah dari mata besar yang tidak suci, gelap, menjadi sesuatu seperti lensa kontak. Itu sangat kecil dan berwarna hitam seluruhnya. Pola inti pupilnya seperti pola burung merah berbentuk V. Tidak, tidak. Di bawah tatapan susu, Daki gemetar dan mengambil mata dewa jahat. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa Eleven, Bugi, Chitong, dan semua senior lainnya datang ke sini untuk melihatnya menyatu. Ji kecil juga ada di sini. Kuek, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Datang dan temui aku. Aku akan melakukan yang terbaik. Daki gugup. Ji kecil berkata, Aum. Jangan terlalu banyak berpikir. Semua orang di sini hanya untuk memastikan bahwa aku bisa membunuhmu segera setelah kamu mengamuk. Bebek, dukun, terima kasih. Ketika Daki mendengarnya, dia tidak berani gagal. Jangan dengarkan omong kosong Ji kecil. Aku tidak akan memukulmu sampai mati, tapi pemukulan pasti tidak bisa dihindari, kata Xiyu sambil tersenyum ramah. Semua yang terbaik. Daki mengeluarkan suara, dan langsung memasukkan mata kecantikan dewa jahat ke mata kirinya. Di saat berikutnya, kekuatan jurang yang sangat besar langsung menyerang seluruh tubuh Daki. Dukun. Daki menutup matanya dan berteriak kesakitan. Meski hanya dimasukkan ke dalam satu mata, pola yang sama muncul bahkan di mata kanannya. Daki menutup matanya dengan kedua tangan dan melawan dengan susah payah. Di saat yang sama, sejumlah besar kekuatan jurang meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia mencemari seluruh pulau, mengubahnya menjadi pulau jurang maut. Untungnya, dengan adanya susu, gelombang polusi kecil ini dapat langsung dibersihkan. Pada saat ini, bahkan lebih sulit bagi Daki daripada para dewa jurang sebelumnya. Ini karena ia ingin sepenuhnya mengendalikan mata dewa jahat, jadi tekanannya semakin besar. Baby ginseng, buah pohon dunia. Yi, susu, bersihkan. Tidak. Daki, tunggu sebentar lagi. Aku akan mendukungmu. Xiyu dan Daki langsung memasuki kondisi resonansi mental untuk membantu Daki. Dukun, aku adalah penguasa lautan. Jangan pernah berpikir untuk menggangguku dengan kekuatan jurang maut. Daki meraung ke langit. Ia belum melupakan kesepakatan antara kedua pihak ketika Xiyu pertama kali menundukkannya. Kalahkan jurang maut bersama-sama. Kekuatan jurang maut hanya bisa menjadi senjatanya, tapi tidak bisa mengganggunya. Ini adalah tekad yang dibuat Daki di dalam hatinya ketika menerima warisan jurang maut di kehidupan sebelumnya. Ledakan. Pencegahan jurang yang sangat menakutkan muncul dari tubuh Daki seperti Dewa Iblis Asura, terus mendorong mundur semua orang kecuali Susu. Aura menakutkan ini mengejutkan Eleven, Bugi, dan yang lainnya, dan bahkan Little G. Rasanya pencegahan bebek saat ini bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan naga penghancurnya. Ini bisa lebih mempengaruhi pikiran. Aum, Ji kecil menggeram. Itu masuk akal. Naga iblis penghancur dunia hanyalah tiruan dari naga leluhur surgawi terkemuka, namun dewa jahat jurang neraka adalah salah satu dari 3 makhluk dewa super yang telah mengganggu planet biru. Ji kecil gemetar. Brengsek, tidak mungkin. Rasanya aura Daki secara bertahap memperkuat peningkatannya. Rasanya lebih sakit. Mungkinkah itu akan ditekan lagi oleh Daki setelah bersikap sombong selama beberapa hari? Mengaum. Sesaat kemudian, Ji kecil menatap Daki, yang telah menyatukan penderitaan dengan mata indah dewa jahat, dan mengabaikan semua pikirannya. Ia bersorak untuk Daki terlebih dahulu. Mengaum. Sialan, semoga sukses. Selama fusi berhasil dan kamu mengendalikannya, kamu bisa melampauiku. Apakah kamu ingin gagal? Dorongan Little G terasa lebih efektif daripada dukungan resonansi psikis Xiyu. Setelah Daki samar-samar mendengarnya, perlawanannya tiba-tiba meningkat. Bab 1327 Peningkatan Hebat Susu Bebek 5. Dukun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan jurang yang dikeluarkan bebek tersebut akhirnya menghilang. Di saat yang sama, Daki mendongak. Xiyu, Susu, Ling, Ji kecil, dan yang lainnya menghela nafas lega di saat yang sama, tapi mereka tidak sepenuhnya rileks. Dukun, aku buta, tapi aku menjadi lebih kuat. Bebek memejamkan mata, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan menatap langit berbintang.
Ia mengulurkan tangannya dan mengembunkan kain emas dengan kekuatan penakluk iblis untuk mengikatnya ke matanya. 11. Bugi, baby ginseng, dan hewan peliharaan lainnya terkejut. Buta. Wuh, bayi ginseng, bisakah kamu mengobatinya? Bayi ginseng, iya, saya ingin tahu. Berhentilah main-main, kata Siyu. Tidak apa-apa, hanya saja mata dewa jahat telah membentuk kemampuan baru dengan pembebasan jurang maut dan pengembangan pencegahan. Dukun, Daki mengacungkan jempol kepada seluruh tim dan terkekeh. Kurang dari nama lebih besar dari mata dewa jahat. Statistik gelap, air, roh, luar angkasa. Level keterampilan iman tingkat kuasi surgawi. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari setelah membuka matanya, ia dapat langsung menangkap energi negatif gelap yang melayang di alam semesta dan memperkuat kekuatan jurangnya. Yang disebut energi negatif berasal dari semua energi emosional negatif seperti rasa iri, pembingkaian, perbandingan, keserakahan, dan kemalasan dalam bentuk kehidupan. Itu dianggap sebagai keterampilan iman yang berbeda. Itu bisa secara langsung membuat kekuatan Daki melonjak satu tingkat, tapi itu juga sangat berbahaya. Namun, kekuatan mata dewa jahat ini adalah ia tidak akan pernah kehilangan sumber kekuatannya. Sekalipun seluruh kehidupan di alam semesta punah, energi negatif tidak dapat hilang. Sekalipun alam semesta dihancurkan dan era kosmik baru diubah, energi negatif masih ada di mana-mana di alam semesta. Jelas sekali, ini adalah kemampuan yang mirip dengan kontrak Laut Biru dan Laut Bintang. Apakah kamu yakin bisa mengendalikan kekuatan ini dengan baik? Siyu bertanya. Dukun, jika aku tidak bisa mengendalikannya, aku akan membiarkan kakak susu menghancurkanku. Daki menutup matanya dan berkata dengan sangat percaya diri. Tidak, aku tidak akan bersikap lunak padamu. Mengaum, aku juga, Ji kecil. Baiklah, saya harap Anda tidak terpengaruh oleh keterampilan ini dan dapat menjaga diri Anda setiap saat, kata Siyu. Dukun, tidak masalah, selama kamu membantuku meningkatkan skill pemurnian. Daki buta, tapi hatinya tidak. Ia menggosok tangannya dan masih berkata dengan penuh keinginan. Mengaum, lebih lanjut, Ji kecil marah. Pada saat ini, Eleven, Bugi, Chitong, dan yang lainnya percaya pada teori bahwa semakin mereka menambahkan poin, mereka akan semakin kuat. Cepat, 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 giliran mereka. Saat ini, meskipun penggunaan kontrak Laut Bintang akan mengurangi kecepatan kontrak, untungnya fluktuasi asal masih dapat digunakan sendiri. Di bawah upaya bersama susu dan baby ginseng, kecepatan Siyu menambahkan poin ke Daki meningkat dengan cepat. Hanya dalam sehari, Daki sudah menjadi seperti ini. Kurang dari nama lebih besar dari bebek. Keterampilan balapan. Level super, pusaran kematian transcendent, hujan gelombang langit gelap transcendent, kontrol elemen air, sempurna. Tingkat kuasi surgawi, Heart of the Abyss ahli plus 11, staf penakluk iblis Vajra, mahir, mata dewa jahat inisiasi penglihatan gelombang, mata hati, mahir. Sama seperti Little G, mereka berdua memiliki 4 keterampilan kuasi ilahi. Di antara mereka, Heart of the Abyss adalah keterampilan standar para dewa Laut Abyss di planet biru. Itu adalah keterampilan eksplosif yang merusak diri sendiri untuk mendapatkan kekuatan tempur yang kuat. Mata dewa jahat serupa. Itu adalah keterampilan yang kuat dan eksplosif. Dengan 2 skill yang ditumpuk, Siyu memperkirakan Daki bisa langsung terbang ke angkasa. Kekuatan tempurnya akan meledak, dan ia akan menjadi orang paling keren di ras abis. Ras abis mungkin tidak percaya bahwa ini bukanlah ras abis. Staf penakluk iblis Vajra adalah keterampilan setelah bebek berevolusi menjadi keterampilan ras bebek penakluk iblis, alu penakluk iblis, yang diperkuat ke tahap keterampilan kuasi ilahi. Itu adalah keterampilan yang sangat kuat untuk membersihkan kekuatan jahat, berfungsi sebagai jenis keterampilan pemurnian yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Bentuk bebek saat ini adalah bebek besar dengan tubuh hitam dan corak biru tua. Di leher dan matanya, air murni yang tampak seperti potongan sutra yang dipadatkan dari kekuatan pembersihan biru keemasan dari penakluk iblis diikatkan. Ia juga memegang staf penakluk iblis Vajra yang terkondensasi dari air emas di tangannya. Itu sangatlah suci. Itu tampak seperti abis Rache, tapi tidak sepenuhnya. Saat ini, meskipun bebek tidak dapat membuka matanya dengan santai karena kekuatan jurang yang terlalu kuat,
ia tidak menghentikannya untuk merasakan segala sesuatu di dunia luar dengan kekuatan mental dan kekuatan gelombangnya. Di antaranya, Wave Vision, Heart Eye, merupakan hasil budidaya daki dalam aspek ini. Ini adalah keterampilan pengintaian dan keterampilan pembersihan. Wave Vision, Heart Eye, digabungkan dengan Water Blade Daki, Heart Strike, Heart Sword, Purification, Wave Sword, Super Sight, dan banyak skill lainnya. Selain itu juga menggabungkan skill kritis. Asal-usul susu berfluktuasi. Siyu meniru kontrol elemen air dan gelombang asal susu dan mengajarkannya kepada Daki. Sayangnya, bebek tidak memiliki kecocokan sama sekali. Jika tidak, itu akan menjadi utusan pembersih terkuat di ras abis. Namun, bahkan sekarang, dengan gelombang asal sebagai intinya, setelah menyatu dengan tumpukan keterampilan pembersihan, penglihatan gelombang mata hati yang terbentuk adalah keterampilan pembersihan yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan pikiran mata yang dapat secara langsung membuat Daki membuka mata hatinya dan memasuki kondisi penglihatan gelombang. Setelah masuk, ia dapat menjaga ketenangan mutlak, memprediksi bahaya, dan juga melihat energi negatif materi gelap. Itu juga bisa memadatkan fluktuasi pembersihan dan secara akurat menyerang kelemahannya. Kekuatannya akan berlipat ganda, dan kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan jurang maut akan berlipat ganda. 4 keterampilan kuasi ilahi, 2 keterampilan ledakan neraka, dan 2 keterampilan pembersihan. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan apakah itu ras abis atau anggota asosiasi perlindungan lingkungan. Pada titik ini, Siyu merasa sudah waktunya pergi ke asosiasi perlindungan lingkungan untuk mendaftarkan identitas Daki. Pada saat yang sama, ia juga berencana untuk bergabung dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan resmi. Dengan kemampuan pembersihan susu dan Daki saat ini, dia yakin Asosiasi Perlindungan Lingkungan pasti akan sangat menyambutnya. Penilaian omong kosong apa? Ayo. Bab 1328 Ujian 1. Asosiasi Lingkungan Hidup yang sedang menuju ke Institut Penelitian Bencana, yang ini. Keesokan harinya, sebelum Siyu bersiap berangkat, dia mengunci koordinat. Dunia tingkat pertama, Blue Wave World, kota utama, Blue Wave City. Hanya di alam tingkat pertama yang akan ada cabang dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan. Adapun kota gelombang biru ini, tidak hanya ada cabang dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, tetapi lembaga penelitian bencana yang diperkenalkan oleh Kaisar Luar Angkasa juga ada di sini, jadi Siyu pasti harus pergi ke sana. Siyu, yang dengan serius melihat peta, menyadari bahwa alam tingkat pertama yang paling dekat dengan alam terapung sebenarnya masih merupakan alam yang ditempati oleh 5 ras dewa di planet biru. Di antara 5 ras dewa di planet biru, ras naga, burung phoenix, dan kirin menempati alam tingkat pertama, dan para malaikat serta iblis menempati alam tingkat pertama. Sayangnya, itu tidak dalam perjalanan ke lembaga penelitian bencana. Agar tidak membuang waktu, dia tidak melakukannya. Lagi pula, uang teleportasi sangat mahal. Ukuran planet Raja Dunia tidak mungkin diperkirakan. Jika dia ingin pergi jauh, menggunakan susunan teleportasi antar dunia adalah satu-satunya pilihan. Namun, harga menggunakan susunan teleportasi antar dunia tidaklah murah. Bahkan jika itu adalah level dewa, akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan perjalanan jauh. Jika berada di level setengah dewa, ia akan bangkrut. Oleh karena itu, setiap tahun, selama itu adalah pertempuran penyegelan dewa dan ketika tiba waktunya untuk masuk ke domain tingkat pertama untuk mendaftar dan berpartisipasi, penyelenggara dapat mengandalkan uang tiket untuk mendapatkan banyak uang. Bagaimanapun juga, penyelenggara dan faksi yang membentuk susunan teleportasi dari berbagai alam adalah pejabat dari planet Raja Dunia. Hal-hal yang manfaatnya sangat besar semuanya dimonopoli. Bahkan jika Kaisar Luar Angkasa sendiri tahu cara membuat susunan teleportasi, dia tidak bisa membuatnya secara acak. Dia hanya bisa membangunnya dalam jangkauan wilayahnya. Jika ada fasilitas apapun di kota langit yang bukan milik Kaisar Luar Angkasa, maka Realm Teleportation Array adalah salah satunya. Untungnya, God Ceiling Battle tidak memerlukan biaya pendaftaran apapun. Jika tidak, jumlah peserta bisa berkurang setengahnya. Bahkan sekarang, tidak semua demigod mempunyai energi untuk terus berpartisipasi. Lagi pula, tidak apa-apa jika mereka kaya, tapi jika mereka masih lemah dan miskin, jika mereka dipukuli dengan lebih menyedihkan suatu kali, mereka harus memulihkan diri selama beberapa tahun sebelum bisa bertarung lagi.
Kaisar luar angkasa senior, aku akan berangkat. Tujuan saya adalah kota Blue Wave. Ketika saya sampai di sana, saya akan memberitahu Anda bahwa saya aman. Jangan rindu aku, see you. Setelah Siyu meninggalkan pesan untuk Kaisar luar angkasa, dia langsung berangkat. Adapun Kaisar luar angkasa, dia menggelengkan kepalanya sedikit setelah menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Siyu. Ini pertama kalinya dia keluar untuk berlatih. Seharusnya tidak ada kecelakaan, kan? Untungnya, ada lebih banyak teman lama di Blue Wave World. Saya harus bisa membantu merawatnya. Setengah bulan setelah tiba di planet Raja Dunia, Siyu akhirnya meninggalkan kota langit dan menuju ke tempat asing lainnya untuk berlatih di distrik yang lebih besar. Siyu mengambil kartu identitas yang diberikan Kaisar luar angkasa dan dengan mudah menyelesaikan proses teleportasi. Tidak ada yang istimewa dari apa yang disebut kartu identitas itu. Ia mencatat nama dan wilayah tempatnya berada, bahkan tidak mempedulikan jenis kelamin, usia, dan level. Nama, Siyu, afiliasi, alam terapung. Yang terakhir adalah hal yang paling penting. Setelah Siyu tiba di Departemen Perlindungan Lingkungan, dia juga harus menggunakan ini untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya sebelum dia dapat memberikan sertifikat identitas kepada Daki. Dengan ini, pada dasarnya itu setara dengan penguasa dunia yang menjamin pengguna kartu identitas. Dia adalah warga negara mereka. Jika Siyu sendiri tidak termasuk dalam domain manapun, maka jika dia membawa Daki ke Departemen Perlindungan Lingkungan, dia mungkin akan ditekan sebagai orang yang tidak terdaftar bahkan sebelum dia menerima penilaian. Singkatnya, perjalanan antar alam sama merepotkannya dengan pergi ke luar negeri di bumi. Faktanya, setiap wilayah memang bisa dilihat sebagai sebuah negara. Adat istiadat setempat di setiap tempat berbeda-beda. Bahkan internet saja tidak cukup untuk menghubungkan semua tempat. Beberapa alam tidak menerima kehidupan mekanis sama sekali, dan beberapa alam bahkan membuat jaringan area lokal eksklusif. Perjalanan Siyu kali ini setara dengan perjalanan ke luar negeri. Namun, dia telah menyelesaikan perjalanan antar planet. Bepergian ke luar negeri bukanlah masalah besar. Setelah membayar biaya teleportasi lain senilai beberapa sumber daya level 9, Siyu merasakan kesulitannya. Sial, penjinak binatang biasa mungkin tidak akan pernah bisa meninggalkan alam terapung seumur hidup mereka. Namun, Beastamers biasa tidak perlu keluar. Alam terapung Kaisar luar angkasa, sebagai penguasa dunia, lebih besar dari 10 Dong Huang. Sisi ini saja sudah cukup. Di menara teleportasi yang mewah, Eleven naik ke bahu Siyu dan menunjuk ke langit. Lihat, mesin abu-abu. Ya, Siyu juga melihat ke langit melalui kaca transparan. Sebuah pesawat penumpang besar setingkat totem baru saja terbang. Dia tidak tahu kemana tujuannya. Duduk di atas makhluk hidup mekanis juga merupakan alat transportasi penting untuk berlayar di alam semesta di planet Raja Dunia. Harganya jauh lebih murah daripada susunan teleportasi spasial, tapi waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama. Kota Langit juga memiliki transportasi tingkat dewa yang melintasi domain, tetapi Siyu menganggapnya terlalu memakan waktu dan tidak mau repot-repot membawanya. Bagaimana transportasi seperti itu bisa senyaman susunan teleportasi spasial? Dia bisa mencapai tujuannya dalam sekejap mata. Ayo pergi. Ini tentang waktu. Siyu melirik ke arah waktu. 11 menunjuk ke depan dengan satu tangan. Mengenakan biaya. Meskipun dia telah menjadi pusat perhatian di Sky City Arena beberapa hari yang lalu, Siyu masih tampak seperti sosok kecil yang transparan di Sky City. Tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Sepanjang seluruh proses, Siyu memasuki ruang teleportasi ke Blue Wave Domain di bawah bimbingan navigator. Untungnya, meskipun Blue Wave Domain relatif jauh, namun tidak terlalu jauh. Dia bisa mencapainya hanya dengan satu teleportasi. Jika dia ingin pergi ke alam lain yang lebih jauh, dia mungkin harus mengosongkan 3 hingga 4 stasiun. Biaya teleportasi akan menjadi 2 kali lipat. Bab 1329 Ujian 2. Blue Wave Domain dikenal sebagai kerajaan tumbuhan laut. Ciri khas yang paling menarik perhatian adalah padang rumputnya yang luas. Padang rumput hijau tak berujung sama mempesonanya seperti ombak di bawah angin. Seluruh alam terbungkus dalam berbagai tumbuhan spiritual baru dan tumbuhan surgawi. Itu terkenal karena menghasilkan berbagai sumber daya tanaman di sekitarnya.
Alam di sekitarnya memelihara hubungan dagang yang baik dengan alam gelombang biru. Ini karena penguasa dunia gelombang biru adalah makhluk hidup tumbuhan dengan tingkat dewa super. Di dunia ini, makhluk berjenis tumbuhan adalah yang utama. Dewa jenis tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya telah tinggal di sini sejak lama. Ras manusia yang tersisa di dunia ini juga telah berhubungan baik dengan para dewa tipe tumbuhan ini selama beberapa generasi. Kedua belah pihak mempertahankan kontrak panjang dan bekerja sama satu sama lain. Ini adalah alam yang penuh dengan aura alam dan dekat dengan alam, namun fasilitas modern tidak ketinggalan. Ketika Siyu berteleportasi, dia menemukan bahwa tingkat teknologi di sini sepertinya akan melampaui Sky City. Fondasi alam tingkat pertama masih kuat. Terlebih lagi, tidak banyak orang di menara teleportasi di kota langit, dan stafnya sangat sedikit. Namun, Siyu menyadari bahwa ada lautan manusia di menara teleportasi di sini. Di bawah bimbingan staf, setelah meninggalkan ruang teleportasi, Siyu melihat aliran ahli yang tak ada habisnya datang ke dunia gelombang biru melalui susunan teleportasi dari alam lain. Dia terjepit di lautan manusia dan hampir tersesat sejenak. Sial, kenapa di kota ini lebih ramai daripada metro? Apakah kalian semua sangat kaya? Siyu menemani orang banyak. Dia meninggalkan menara teleportasi dan memasuki kota Blue Wave. Kemudian, sambil berdiri di luar menara teleportasi, dia memandangi kota besar yang berpadu sempurna dengan alam. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengandalkan teman lama Kaisar Luar Angkasa Senior, Direktur Lembaga Penelitian Bencana Kosmik di Blue Wave City, Dr. Moen. Tidak, lebih baik mengikuti penilaian dulu. Ada Departemen Perlindungan Lingkungan di sini. Harus ada sekelompok pemburu perlindungan lingkungan. Tidak baik jika dia ditangkap terlebih dahulu. Ling, Siyu menelepon Ling dan berkata, mari kita lihat apakah kita dapat terhubung ke internet di sini. Bantu saya memesan tempat untuk menginap. Saya ingin lingkungan yang lebih baik. Uang bukanlah masalah. Siyu juga menyadari bahwa energi alam-alam gelombang biru jauh lebih berlimpah daripada alam mengambang. Baby Ginseng pasti sangat menyukai tempat ini. Kemudian, konfirmasikan lokasi Departemen Perlindungan Lingkungan. Kami akan pergi sekarang. Roger, tiruan Ling, yang telah berubah menjadi gelang mekanis dan digantung di pergelangan tangan Siyu, segera menjawab. Pada saat ini, setelah tiba di tujuan, Eleven merangkak keluar dari saku Siyu yang terhubung ke Bistaming Space dan naik ke bahu Siyu untuk melihat-lihat. Tidakkah kamu merasa sangat aneh? Suasana alamnya jelas kaya, tapi temponya sangat cepat. Siyu berdiri di pinggir jalan dan memandangi arus orang yang tak ada habisnya saat dia berkata kepada Eleven. Menangis. 11 mengangguk. Saat ini, Ling berbicara dan berkata, Guru, ini sudah dipesan. Lokasi Departemen Perlindungan Lingkungan telah dikonfirmasi. Saya akan mengaktifkan navigasi untuk Anda. Kita bisa menggunakan susunan teleportasi publik di kota untuk pergi ke sana. Selain itu, saya menemukan bahwa Departemen Perlindungan Lingkungan di sini tampaknya telah membuka saluran janji temu online. Aku juga akan membuatkan janji untukmu. Baiklah, ayo pergi. Siyu, yang mengenakan setelan panda, memiliki seekor panda di bahunya. Dia menyenandungkan sebuah lagu dan mulai menuju ke Departemen Perlindungan Lingkungan. Asosiasi Perlindungan Lingkungan, Cabang Blue Wave. Itu terletak di utara Blue Wave City dan menempati kompleks bangunan besar saja. Segera, Siyu tiba. Ia menyadari ada tunas hijau dan tetesan air biru bergelantungan di mana-mana. Sepertinya ini adalah tempat yang tepat. Sebelum memasuki kompleks gedung Departemen Perlindungan Lingkungan, Siyu merasakan aura pembersihan yang luar biasa datang ke arahnya. Di dalam kompleks gedung, berbagai tanaman spiritual yang membersihkan udara seketika membuat Siyu dan Eleven yang berada di bahunya hampir mabuk. Hewan peliharaan berelemen kayu juga ahli dalam pembersihan. Sayang, sekarang kamu sudah menguasai kayu, selain memasak, kamu juga bisa mempelajari cara penggunaan lainnya, seperti membersihkan dan menggunakan racun, kata Siyu. Di lembaga penelitian Bistaming Space, Baby Ginseng mendengus. Hehe, tentu saja, ia sudah lama bersiap untuk menambahkan racun yang berbeda ke setiap penghancuran diri. Pada saat itu, dengan beberapa racun kuat bercampur, meski tidak bisa meledakkan lawan, itu masih bisa meracuninya sampai mati.
Wuh, 11 membencinya. Racun tidak ada artinya. Bukankah lebih baik bertarung langsung? Ayo masuk. Ada juga banyak orang di sini. Di kompleks gedung Asosiasi Perlindungan Lingkungan, orang-orang datang dan pergi. Pada dasarnya tidak ada keberadaan yang lebih lemah dari level 7, yang merupakan level legendaris. Dari waktu ke waktu, dia akan bertemu dengan dua pria yang tidak dapat dia tembus pandang. Siyu juga dapat memastikan bahwa mereka adalah orang-orang hebat setingkat dewa. Setelah memasuki kompleks gedung Asosiasi Perlindungan Lingkungan, ia tidak menemui kendala apapun. Ada beberapa bangunan di sini yang menangani bisnis. Siyu dengan santai memasuki gedung tinggi, dan segera, seorang resepsionis tinggi menyambutnya. Halo, apakah ada yang perlu kamu lakukan? Saya punya janji untuk memberikan sertifikat identitas hewan peliharaan jurang itu, kata Siyu langsung. Di Asosiasi Perlindungan Lingkungan, ada banyak bisnis yang bisa ditangani. Sampai batas tertentu, tempat ini juga memiliki beberapa fungsi rumah sakit. Mereka bisa mengeluarkan uang untuk mencari pembersih guna membantu membersihkan berbagai racun negatif dan meringankan tekanan mental. Selain itu, jika mereka ingin bergabung dengan Asosiasi Perlindungan Lingkungan dan membeli peralatan kebersihan, mereka bisa melakukannya di sini. Baiklah, tolong beritahu saya nomor janji temu Anda. Resepsionis terkejut. Dia melirik Eleven di bahu Siyu dan menemukan tablet di meja pilar untuk mengambilnya sebelum melanjutkan berkomunikasi dengan Siyu. Bab 1330 Ujian 3. 4675. Bisnis yang ditangani Siyu memang langka. Penerbitan sertifikat untuk hewan peliharaan jurang pada dasarnya dilakukan oleh anggota Asosiasi Perlindungan Lingkungan yang telah pergi ke medan perang abis. Mereka adalah kelompok yang paling sering melakukan kontak dengan hewan peliharaan jurang maut. Adapun anak muda seperti Siyu, yang bukan anggota Asosiasi Perlindungan Lingkungan, sangat jarang dia mengontrak hewan peliharaan jurang maut. Lagi pula, orang normal mana yang akan tertular hal itu? Tentu saja, meski jarang terjadi, bukan tidak mungkin. Lagi pula, jumlah orang luar di planet Raja Dunia tidaklah sedikit. Beastamers dari planet lain bermigrasi setiap saat. Baiklah, pembersih yang bertanggung jawab menangani bisnis Anda adalah pembersih tingkat dewa dari asosiasi kami, Master Adolf. Saya akan mengantarmu ke sini, kata resepsionis itu. Oke, terima kasih. Siyu mengangguk. Pada saat yang sama, di sebuah gedung pribadi di kompleks gedung Asosiasi Perlindungan Lingkungan, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu keriting sedang minum teh dengan santai. Saat dia meletakkan cangkir yang kosong, seorang wanita muda berambut hitam dengan kulit kecoklatan di sampingnya menuangkan secangkir lagi untuknya. Chun kecil, persiapkan dirimu. Nantinya kontraktor jurang akan datang untuk mengajukan sertifikat identitas. Anda bertanggung jawab untuk menilai dia. Aku, guru, bagaimana denganmu? Wanita bernama Little Chun tercengang. Saya baru saja kembali dari medan perang. Guru Adolf tertawa dan berkata, justru karena itulah saya mengizinkan Anda datang. Kamu sudah pergi selama 3 tahun. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat peningkatan Anda selama periode waktu ini. Kamu tidak jauh dari level dewa, kan? Baiklah, baiklah. Chun kecil meletakkan teko teh dan berkata, kalau begitu, orang yang datang untuk menyelesaikan bisnis ini juga berada di level 9. Ya, jika tidak, itu tidak akan diberikan kepada saya, kata Master Adolf. Penilaian terhadap level 9 seharusnya dilakukan oleh dia, seorang master pembersihan tingkat dewa. Namun, dengan dia menonton, tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan muridnya yang patuh. Adolf tersenyum dan memandang muridnya. Di level 9, muridnya seharusnya sangat luar biasa. Dia telah mengontrak 2 hewan peliharaan tingkat setengah dewa, salah satunya adalah hewan peliharaan berelemen kayu yang telah menguasai keterampilan dewa pembersih, dan yang lainnya adalah hewan peliharaan ras Yi berelemen kayu yang telah menguasai kekuatan polusi racun. Hewan peliharaan tipe pemurnian adalah hewan peliharaan awal pihak lain. Adapun ras Yi, sama seperti ras Yun dan ras Jurang Neraka, keduanya adalah faksi Raja Kegelapan. Ras Yun terbuat dari logam, ras Abis adalah air, dan ras Yi adalah kayu. Mereka semua adalah ras dengan kemampuan polusi yang sangat kuat. Awalnya, sebagai pemburu perlindungan lingkungan dari Asosiasi Perlindungan Lingkungan, Chun kecil seharusnya tidak mengontrak hewan peliharaan klan. Namun,
Untuk memahami musuh dengan lebih baik dan melakukan beberapa pertempuran khusus, dia tetap memilih untuk mengontrak dan memelihara hewan peliharaan musuh dari awal, dan dia membudidayakan dan rukun dengannya. Kombinasi seperti itu juga membuat Chun kecil mendapatkan hasil terbaik dalam pertempuran penyegelan dewa dan masuk 10.000 teratas. Di seluruh planet Raja Dunia, seluruh hasil pertempuran sudah cukup untuk disebut sebagai putri surga yang bangga. Sudah pasti lebih dari cukup untuk memberikan penilaian level 9 biasa. Bagaimanapun, dia bukanlah bunga di rumah kaca, tapi seorang pemburu lingkungan yang pernah ke Starry Sky Battlefield. Pihak lain ada di sini, kata Master Adolf. Oh, dia masih cukup muda. Saat Tuan Adolf selesai berbicara, resepsionis membawa Siyu kemari. Tuan Adolf, Tuan Siyu ini telah membuat janji untuk penilaian identitas hewan peliharaan abisal, kata resepsionis. Saya mengerti. Anda bisa turun dulu, kata Master Adolf. Di saat yang sama, dia melihat ke arah Siyu. Pada saat ini, Siyu juga melihat ke arah Tuan Adolf dan wanita di sampingnya. Tingkat Dewa, dan tingkat 9. Tuan Adolf, halo, namaku Siyu, dan aku dari alam terapung. Siyu segera memperkenalkan dirinya. Halo, Tuan Adolf berdiri dan memusatkan perhatiannya pada Eleven. Tidak perlu gugup, mari kita bicara dulu. Ini juga merupakan bagian dari proses identifikasi. Hewan peliharaan jurang yang kamu kontrak seharusnya bukan ini, kan? Berapa banyak hewan peliharaan yang kamu kontrak? Ya, Siyu mengangguk dan berkata, saya punya satu lagi. Ayo, beritahu aku dulu. Di mana kamu mengontrak hewan peliharaan jurang mautmu? Kata Tuan Adolf. Planet ibu saya pernah diserang oleh ras abis. Meskipun para senior di planet ibu saya berhasil mengusir ras abis, pihak lain masih meninggalkan warisan di planet ibu saya, menyebabkan banyak kehidupan penduduk asli berubah menjadi jurang maut. Hewan peliharaan jurang yang saya kontrak adalah salah satunya. Awalnya adalah bentuk kehidupan berelemen air biasa. Setelah bersentuhan dengan kekuatan jurang maut, statistiknya berubah. Namun, bakatnya tidak buruk, dan dia bisa mengendalikan kekuatan jurang maut. Jadi begitu, sudah berapa lama Anda berada di planet Raja Dunia? Kata Tuan Adolf. Sudah kurang dari sebulan, kata Siyu. Master Adolf tersenyum dan berkata, selanjutnya, Anda perlu mengirim hewan peliharaan jurang maut Anda untuk menyelesaikan pertempuran. Penguji Anda juga merupakan makhluk hidup yang telah menguasai kekuatan serupa. Yang perlu Anda lakukan adalah menjaga rasionalitas Anda di bawah polusi pihak lain. Ini adalah salah satu penilaiannya. Tidak ada masalah, kan? Tidak masalah. Siyu mengangguk dan berkata, namun, apakah kita akan mengambil penilaian di sini? Ya, ini baik-baik saja. Chun kecil, aku serahkan padamu. Adolf duduk kembali dan berkata kepada wanita di sampingnya. Wanita itu menghela nafas dan menatap Siyu. Namaku Xia Zichun. Selanjutnya, saya akan menjadi penguji Anda. Sekarang, kamu bisa memanggil hewan peliharaan jurang mautmu. Setelah mengatakan itu, dia juga mengaktifkan susunan pemanggilan. Dalam susunan pemanggilan emas, jamur hitam besar dengan garis-garis berwarna muncul di sampingnya.